Yayasan AGC kami akan mengajak seluruh masyarakat dan seluruh anak-anak muda, terutama yang tinggal di bantaran sungai, untuk melakukan rehabilitasi kembali sungai, terutama Sungai Krung Pesangan, dengan menanam bambu, menanam tanaman-tanaman yang ada nilai ekologi dan ekonomi. Kita sama-sama akan kita patroli kawasan dan juga akan melakukan penanaman di mana ada kawasan-kawasan yang sudah rusak. Nanam. Sungai Krung Pesangan adalah nadi kehidupan masyarakat Kabupaten Biren, Aceh. Dari aliran sungai inilah sawah dialiri, kebutuhan hidup dipenuhi, dan aktivitas warga berlangsung dari generasi ke generasi. Namun ketika hutan di hulu rusak, ketika daerah aliran sungai tidak lagi terjaga, hujan berubah menjadi ancaman. Banjir dan bencana hidrometeorologi datang secara tiba-tiba. Dan di tengah ancaman itulah muncul sebuah kegelisahan yang kemudian membangkitkan kembali sebuah gerakan penjaga alam. Sosok seorang pemuda yang menjadi perbincangan di kalangan para komunitas pecinta alam. Dialah Suhaimi, seorang aktivis lingkungan yang konsisten menjaga hutan dan daerah aliran Sungai Krung Pesangan. Bagi Suhaimi, alam bukan sekedar ruang hidup, melainkan titipan yang harus dijaga untuk masa depan. Dari kegelisahannya melihat kerusakan alam, ia memilih untuk bertahan dan bergerak bersama masyarakat. Sungai yang menjadi sumber kehidupan namun juga menyimpan ancaman ketika alam tidak lagi dijaga. Dari kegelisahan itulah, Suhaimi memilih satu jalan, bertahan dan menjaga. Sebelum saya menjadi aktivis lingkungan, bukan aktivis orang yang penggiat lingkungan, maka saya awalnya memang lebih pada penggiat HAM. Saya 98 sudah turun di dunia ini dan saya sudah melakukan berbagai kegiatan pendampingan masyarakat, penyadartahuan masyarakat yang berbasis pelanggaran HAM pada waktu itu. Cuma saya bergeser kepada lingkungan, saya lihat bahwa proses persoalan lingkungan ini adalah persoalan yang sangat komplit yang harus kita lakukan bersama-sama. Tapi lewat kesamaan, lewat apa yang kita lakukan dan penyadartahuan kepada para pemuda, jadi ada satu kesadaran kolektif yang kami dapatkan, sehingga kekompakan itu kami terus bangun, kami cari sumber di mana-mana, sehingga alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Dan alhamdulillah juga kami juga sudah ada tempat yang permanen, sudah ada pusat pendidikan lingkungan, dan juga sudah ada kawasan hutan yang kami lestarikan 8.830, yaitu berbasis hutan adat. Kalau kita lihat kerusakan alam ini justru nggak tahu bagaimana kita bisa mengungkapkan secara kata-kata. Kenapa? Karena memang kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana ini bukan hanya kerusakan di tingkat manusianya,
tapi semua lebih diperparah dengan berbagai kerusakan. Misalnya di saat tsunami, nggak seperti ini bencananya. Tapi ini karena memang bencana ini adalah bencana yang double, maka semua dapat dampak yang begitu besar dan dapat dampak yang begitu luas dari bencana ini. Selain daripada rumah warga yang hancur, ada warga yang meninggal, bahkan kita bisa lihat di sini seperti apa bencana ini. Dan kita bisa lihat kayu yang kita duduk ini juga, ini adalah hasil yang dibawa dari gunung sana, dan ini merupakan bencana dari bencana ekologi. Hasil investigasi kerusakan kawasan hutan pada tanggal 8/11 kemarin, dan ini ada jalan yang akan ditanam sawit, dan ini sebelah sini sudah sawit. Pada tahun 2006 menjadi titik balik dalam hidup Suhaimi. Pasca tsunami Aceh, ia bersama pemuda-pemuda lainnya menyadari satu hal, bahwa bencana tidak selalu datang tiba-tiba. Ya, kami sebenarnya pemuda-pemuda yang pemuda pesisir, pemuda yang di dalam kawasan hutan, dan beberapa pemuda pengangguran, kami berkumpul semua untuk membuat satu organisasi peduli lingkungan. Dan itu kami buat sejak 2006, sejak itu pasca tsunami, kami sudah melakukan kegiatan bagaimana menyadartahuan masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan aksi lingkungan, dan juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka melestarikan lingkungan ini. Nah, dari gerakan yang kami buat itu, terus ini menjadi bola salju. Kadang-kadang juga banyak tantangan juga apa yang kami buat. Cuma apapun cerita, kami terus bergerak, tidak mau putus asa dengan apa tantangannya, tapi itu menjadi motivasi. Dan kami juga melakukan berbagai motivasi untuk anak-anak muda, terutama di Biren dan sekitarnya. Dan alhamdulillah hari ini kami dengan membentuk satu komunitas Aceh Green Conservation yang ada di Aceh ini sudah bisa bergerak ke seluruh wilayah yang ada di Provinsi Aceh. Di Gayo Luwus kami sudah melakukan kegiatan pelestarian aren, dan di Bener Meriah juga melakukan pelestarian hutan, dan di beberapa daerah kami sudah melakukan. Apalagi ini sepadan Sungai Kurung Pesangan, ini juga salah satu yang kami lakukan kegiatan-kegiatan untuk penyadartahuan masyarakat, untuk aksi, dan juga kegiatan-kegiatan konservasi lainnya berbasis konservasi satwa. Dari kesadaran itu, Suhaimi memulai langkah menjaga hutan, merawat daerah aliran sungai, dan mengajak masyarakat ikut terlibat. Langkah kecil itu kemudian tumbuh menjadi komunitas penjaga alam dan aliran Sungai Kurung Pesangan. Agisi menjiwa, Agisi menjiwa, Agisi menjiwa. Perjalanan menuju lokasi bukanlah hal yang mudah. Akses jalan yang rusak dan berlumpur menjadi tantangan yang harus dilalui. Kendaraan mereka bahkan seringkali terjebak di jalur yang licin dan sulit dilalui. Namun kondisi ini tidak menghentikan langkah mereka dengan tenaga seadanya. Suhaimi bersama tim bahu-membahu bekerja sama untuk menuju ke lokasi tujuan mereka dengan penuh rasa semangat. Saat bencana datang, Suhaimi tidak pernah berada jauh. Ia turun langsung ke lapangan, mendampingi warga, mendata kebutuhan, dan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Baginya, menjaga alam dan membantu manusia adalah satu kesatuan. Abu Suhaimin yang saya tahu itu pembina AGC ya. Pada dasarnya kami di Desa Salasirung tidak mengenal dengan Abu itu. Termasuk pada dasarnya mengenal dari Abu di desa kami ada konflik tentang gajah. Jadi dari Abu Suhaimin termasuk masuk ke desa kita ini sebagai desa dampingan untuk mengenal dan mengetahui macam mana kita hidup bisa berdampingan dengan satwa dan alam. Seperti itu. Ada juga termasuk dari Abu juga desa kami terbentuk ada kelompok mitigasi gajah. Itu pembinaan adalah dari Abu Suhai. Ya mungkin kalau kita hitung ataupun kita sebut satu persatu mungkin membutuhkan waktu yang lama juga untuk macam mana karena sudah lama Abu masuk ke desa kita nih, Desa Salasirung. Salah satunya mungkin yang lebih manfaat bagi kami yang termasuk warga di Desa Salasirung. Salah satu itu tentang kehidupan kami sehari-hari, bisa hidup berdampingan dengan hutan. Dan ada juga memberi pemahaman macam mana kita hidup di lingkungan hutan dan kita bisa menjaga sistem hutan dan tentang kedepannya macam mana jangan kita memikir untuk menanam misalnya membuka lahan seluas-luasnya tapi untuk manfaatnya untuk menanam sawit dan ada tanaman-tanaman yang lain yang cocok untuk kita menjaga ekosistem hutan juga. Oh, kalau tentang berkaitan dengan bencana ini bang kadang kami kalau sebut sedih di sini bang. Mungkin sedih kami bang. Sangat terpeduli bang, karena sangat terpeduli dari Abu Suhai tentang kondisi orang musibah bang. Dan banyak bang bantuan dari orang itu bang. Termasuk warga sini pada awalnya mungkin belum kenal Abu macam mana. Dan sekarang orang itu sudah tahu begitu peduli dengan desa kami. Begitu peduli bang. Ya, mudah-mudahan memang kita harus contohi bang. Salah satu karena kegiatan dari Abu itu, kalau kita lihat hasil apa memang untuk yang dibina desa kami untuk meraihkan keuntungan dari segi ekonomi tidak juga bang. Tapi manfaatnya untuk anak cucu kita bang. Untuk anak cucu kita itu yang kita perjuangkan dan pertahankan. Mungkin untuk ke depan untuk pergantian misalnya Abu tidak ada. Mudah-mudahan adalah generasi-generasi baru yang bisa mempertahankan seperti perjuangan Abu juga. Bagi Suhaimi, perubahan tidak boleh berhenti pada satu generasi. Karena itulah ia memilih santri sebagai penjaga nilai masa depan. Di pesantren dan juga daya, Suhaimi melatih para santri memahami bahaya merusak alam dengan bahasa iman yang mereka pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Suhaimi Hamid, saya dari Aceh Green Conservation yang biasa dibilang AGC. Jadi kami ada beberapa kegiatan yang memang perlu kolaborasi antara santri dengan masyarakat, santri dengan lingkungan, dan santri dengan para pemuda lainnya. Kenapa ini penting? Karena kita diajarkan oleh agama kita adalah beberapa fardu yang perlu kita lakukan.
dalam rangka kita mengajar. Yang pertama, untuk melengkapi fardhu ain kita, penting sekali yang pertama kita harus mengetahui misalnya ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf ini ada hal yang paling penting dalam tasawuf adalah akhlak, ya kan? Ya. Jadi akhlak itu adalah bagaimana kita berakhlak dengan lingkungan. Dengan kita berakhlak dengan lingkungan, maka kita sebenarnya sebagai khalifah di atas bumi ini menjadi penting bagaimana kita menjaga lingkungan dan menjaga bahwa lingkungan ini bukan warisan yang disampaikan oleh nenek moyang kita, tapi ini adalah titipan untuk kita, untuk anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Itu penting sekali. Maka dalam hal itu, dalam rangka kita mensyiarkan lingkungan kepada masyarakat luas, maka penting sekali kita sebagai santri di sini, kita yuk sama-sama. Kita turun ke masyarakat, kita kolaborasi dengan masyarakat, kita ajak masyarakat untuk sama-sama kita menjaga lingkungan. Karena akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa persoalan kerusakan lingkungan itu memang sudah dibicarakan juga di dalam Al-Quran. Zaharal fasada fil barri wal bahri mimma kasabat aydin nas, ya kan? Nah, berarti terjadi kerusakan di atas bumi, laut, semua karena tangan-tangan manusia. Tidak ada tangan gajah di situ yang merusak, tidak ada tangan harimau yang merusak, dan tidak ada orang hutan yang merusak hutan. Tapi yang merusak itu adalah tangan-tangan kita manusia. Misalnya akan terjadi banjir. Ini saya perlihatkan beberapa contoh banjir. Ini banjir, ini titik-titik merah ini adalah merupakan contoh di mana titik-titik banjir. Nah, karena titik banjir ini sebenarnya karena ulah manusia. Karena merusak alam di atas sehingga terjadilah banjir. Ini bisa kita lihat misalnya, ini merupakan Provinsi Aceh. Yang merah-merah ini adalah merupakan potensi terhadap peta banjir kemarin. Apakah yang mengakibatkan banjir ini gajah? Bukan kan? Siapa yang mengakibatkan ini? Manusia, kita yang merusak itu kan. Nah, makanya kita di saat misalnya kita belajar di Dayah, maka penting sekali kaedah ataupun akhlak dengan alam itu penting sekali kita ajarkan kepada masyarakat di luar. Agar masyarakat di luar pun paham dia bahwa menjaga lingkungan itu adalah salah satu fardhu ain yang memang harus dilaksanakan oleh semua manusia. Kalian nunggu kan? Ya. Mungkin Tungku bisa juga nantinya kita sama-sama dari sini, dari Dayah Babu Salam Al-Aziziyah ini, kita sama-sama turun ke masyarakat. Bagaimana masyarakat juga paham terhadap bagaimana persoalan-persoalan lingkungan ini menjadi persoalan mereka juga. Bukan hanya persoalan satu pihak. Bukan persoalan yang memang harus kami yang melakukan itu. Tapi semuanya kita memang harus berkewajiban untuk menjaga itu. Ia mengajarkan bahwa kerusakan alam hutan, mencemari sungai, dan mengabaikan lingkungan bukan hanya kesalahan manusia, tetapi juga pelanggaran terhadap amanah Tuhan. Mungkin kalau sosok Abu Suhai ini sangat menarik ya, dikarenakan beliau bukan cuma menyampaikan teori, tetapi membimbing kami dalam segi prakteknya, mengarahkan bagaimana kerja yang bagus dan juga menampakkan hasil dari perbuatan dari hasil teori-teori yang telah disampaikan oleh beliau. Yang pertama tentang persoalan tanggungjawab kita perihal lingkungan, begitu juga persoalan menjaga lingkungan ini bukan cuma bidang sampah, begitu juga harus kita jaga persoalan bagian kayak binatang, harimau, gajah dan yang lain-lain. Setelah kami berdiskusi, ini bukan cuma sekedar forum ataupun tugas yang harus dijalankan oleh satu forum, tetapi ini sangat didukung oleh agama juga. Karena sebagaimana yang disampaikan dalam agama, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kami di pondok sebenarnya sangat tertarik dengan adanya program ini, sangat mendukung dengan komitmen yang telah kami jazamkan di dalam hati. Sebagaimana kata-kata sering kami sampaikan, oh kuto tak peglih, oh wateglih tak nikmati. Jadi dengan hadirnya program ini sangat mendukung dengan apa yang kami cita-citakan. Dari ruang belajar sederhana,
Pesan itu kemudian bergerak. Para santri menyampaikan kembali melalui dakwah dari mimbar ke mimbar dan dari kampung ke kampung. Inilah dakwah yang hidup. Dari santri, pesan menjaga alam disebarkan agar masa depan tetap memiliki tempat untuk berteduh. Assalamualaikum. Kiban hana kegiatan apa? Curo-uro buat bagi deh gedung main game. Nyo na kegiatan maklum ngabo kiban. Sepakat. Pun untung bang kegiatannya ke kamu yang mentang mudanya. Yohana, hai kamu. Kiban hana manfaat. Ino dengan tak jaga kebersihan, berarti lingkungan kita yo gelih. Di saat gelih lingkungan, otomatis kita yo kan sehat. Ino pakan leureung gatai, alihnya sering batu-batu, alihnya kena penyakit yang lain, bisa jadi diefekkan dari lingkungan yang kita. Begitu juga di saat katim jaga tanaman, katim jaga perpohonan. Yang udara yang kita hirup, uro-uro yang kita jalani kehidupan lebih menyenangkan. Jadi manfaatkan cuma sebatas yang kita tahu. Mungkin akan bermanfaat juga ke anak cucu kita yang tuk bak masa yang akan datang. Jadi nyo adalah perbuatan yang cukup raya faedah. Lebih-lebih lom nyo kan cuma sekedar perintah dari manusia, tetapi syariat sendiri keanjurkan bagi kita untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, iban cara kita hidup dalam keadaan sehat walafiat. Bang sehat, ibadat menumpuk lakukan. Bang sehat, ibadat lakukan dengan nyaman. Yang kesal yang untung. Ketayo si. Manfaat berarti ketanyo, ke anak cucu ketanyo dengan tak jaga lingkungan, tak jaga kebersihan yang tamu hidup dalam keadaan sehat walafiat. Bagi Suhaimi, menjaga alam bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari keluarganya sendiri, Suhaimi menanamkan nilai bahwa alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga. Apa yang mereka lihat hari ini akan menjadi cara mereka memperlakukan alam di masa depan. Kini, Suhaimi dan komunitasnya menyiapkan langkah jangka panjang rehabilitasi daerah degradasi parah dengan menanam bambu di kawasan rawan banjir. Langkah yang mungkin terlihat kecil, namun memiliki dampak besar bagi keseimbangan alam. Harapannya bahwa kegiatan ini harus berkelanjutan. Siapapun nantinya harus meneruskan kegiatan baik ini. Tidak boleh misalnya kegiatan ini hanya berhenti di sini saja. Jadi harus berkelanjutan. Dan harapannya kepada seluruh anak muda yang di seluruh Indonesia bahwa mari bangkit bersama. Dengan kita menjaga alam lebih sejahtera, maka Indonesia juga akan sejahtera. Jangan kita lihat bahwa hutan ini bukan untuk sumber sejahtera, tapi justru sumber sejahtera Indonesia di masa yang akan datang adalah dengan kita menjaga alam ini lebih bagus, menjaga hutan tetap lestari, maka kita yakin dan percaya bahwa Indonesia akan sejahtera di masa yang akan datang. Dari satu kegelisahan lahir sebuah pengertian. Dari keteladanan satu orang tumbuh gerakan menjaga kehidupan. Dari Krung Pesangan, Suhaimi memberi kita satu pelajaran. Bahwa menjaga alam berarti menjaga masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, tempat lu betul hai, kudu makan dulu.